Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadriansah, nomor NIM 060103200009. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merencanakan dan menyiapkan audit. Apa sih merencanakan proses audit itu? Perencanaan audit merupakan bagian awal dari berjalannya proses auditing, yang mana sangat menentukan kesuksesan dalam penugasan audit. Tujuan dari perencanaan audit adalah untuk menetapkan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan supaya bisa menjamin bahwa tujuan dari audit tersebut tercapai secara berkualitas, ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya, proses audit dalam lembaga pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, menetapkan audit dan tujuan audit. Audit internal dapat memfokuskan pada pengendalian internal, pelaporan keuangan, kinerja operasional. Tim audit akan dibentuk dengan pengalaman yang dibutuhkan dan pengetahuan anggota tim. Yang kedua, ada pengumpulan bukti. Ada beberapa metode yang dilakukan auditor dalam mengumpulkan bukti. Antara lain, yang pertama yaitu pengamatan atas berbagai kegiatan yang diaudit. Yang kedua, melakukan peninjauan atas dokumentasi. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, kuesioner. Yang kelima, pemeriksaan fisik. Yang keenam, melakukan konfirmasi. Yang ketujuh, melakukan prosedur ulang. Yang ketujuh, pembuktian. Dan yang kedelapan, tinjauan analisis. Yang ketiga, mengevaluasi bukti. Auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dengan dasar tujuan audit tertentu dan memutuskan apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan atau tidak. Selanjutnya ada menyiapkan berkas dan bahan untuk proses audit. Berkas atau bahan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang diharapkan atau yang diterapkan, pengujian-pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat sehubungan dengan audit disebut dengan kertas kerja. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja, yaitu ada 4. Yang pertama, harus lengkap. Kertas kerja harus lengkap, dalam arti berisi semua informasi yang pokok dan tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Yang kedua, ada teliti. Memperhatikan ketelitian penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tertulis dan perhitungan. Yang ketiga, ada ringkas dan jelas. Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Penyajian informasi secara sistematik perlu dilakukan. Yang terakhir, yang keempat, ada rapi. Kerapian dalam membentuk dan atau membuat kertas kerja berguna membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya, serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerjanya tersebut. Menyiapkan alat audit, pendukung, dan strategi untuk proses audit. Alat audit dikelompokkan ke dalam 9 jenis alat audit. Berikut ini dikemukakan ke 9 jenis alat audit tersebut. Yang pertama ada struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal dapat dipergunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercaya data. Kuat lemahnya struktur pengendalian internal merupakan indikator utama yang menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan. Yang kedua ada bukti fisik. Bukti fisik banyak dipakai dalam verifikasi saldo, berwujud terutama kas dan persediaan. Yang ketiga, catatan akuntansi. Catatan akuntansi seperti jurnal dan buku besar merupakan sumber data untuk membuat laporan. Yang keempat ada konfirmasi. Merupakan proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi tentang unsur tertentu. Yang kelima, dokumenter. Sifat dokumenter mengacu tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kecacatan dokumen. Yang keenam ada surat pernyataan tertulis. Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang individu
yang bertanggung jawab dan berpengetahuan mengenai rekening, kondisi, atau kejadian tertentu. Yang ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Bukti matematis diperoleh auditor melalui perhitungan kembali oleh auditor. Perhitungan yang dilakukan auditor merupakan bukti audit yang bersifat kuantitatif dan matematis. Yang kedelapan, bukti lisan. Auditor dalam melaksanakan tugasnya banyak berhubungan dengan manusia, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lisan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, analisis dan perbandingan. Berkaitan serta dengan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau pengalokasian. Bukti analitis meliputi perbandingan atau atas pos-pos tertentu antara laporan keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.